Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasser Lee mengungkap saat ini masih melakukan pembahasan terkait dengan rencana kenaikan upah minimum provinsi UMP sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Kenaikan UMP harus diumumkan pada tanggal 21 November atau pada hari terdekat jika bertepatan pada hari Minggu atau di hari libur. Namun Yasser Lee belum bisa memastikan angka kenaikan yang akan ditetapkan meski ada usulan dari kalangan serikat pekerja meminta kenaikan mencapai 8,5% sampai dengan 10,5% untuk UMP 2026. Nah, bagaimana perkembangannya? Kita ingin cek langsung ya kepada para serikat pekerja. Kami sudah bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said, selamat pagi. Pagi, Pagi. Assalamualaikum Bang Zaini dan Waalaikumsalam, Pak Said. pendengar Pro RRI 3. Kira-kira kenaikan UMP mungkinkah bisa menyentuh angka minimal usulan serikat pekerja lah 8,5%? Bagaimana, Pak Said? Ya tentu ini negotiable ya, negotiable dan ya sedikit lah turun ya. Kayak tahun lalu kan Ya, Pak Presiden Prabowo menurunkan dengan angka yang bisa diterima oleh semua pihak. ya. Nah, dari usulan 8,5 sampai dengan 10,5 itu yang bisa diterima semua pihak kira-kira di angka berapa ini? Mungkin saya rasa nanti kita tunggu apa keputusan Pak Presiden. Iya. Jadi kelihatannya Presiden akan mencoba mengambil putusan yang adil lah bagi serikat pekerja dan juga kalangan lain begitu, menurut Pak Said Iqbal. Betul, dan sikap Pak Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi itu agak keliru ya. Ya, Jadi formula upah minimum itu sudah ada dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang ya, gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, dan KSPI. Jadi sudah ada cuma satu formulanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Nah, indeks tertentu inilah yang nanti yang Presiden Prabowo kami harapkan bisa memberikan jalan tengah. Gitu kira-kira. ya. Jadi usulan 8,5% sampai dengan 10,5% bukan untuk mengatur Pak Presiden begitu ya, Pak Said ya? Bukan. Ini harapan. Tapi kalau saya lihat data BPS terakhir, inflasi turun ya. Karena Ya, Agustus itu deflasi. Jadi inflasi dari Oktober 2024 sampai dengan September 2025, inflasinya jadi 2,65. Saya menghitung waktu itu 3,2. ya, Karena saya estimasi bulan Juli kan waktu itu. Ternyata tidak. Karena ada deflasi, penurunan daya beli masyarakat. Sehingga ketemulah 2,65. ya, Ditambah pertumbuhan ekonomi 5,12 ya kira-kira 7,7. ya, Memang 7,77. Nah, di situ yang saya bilang negotiable. Karena kami sudah dari awal mengajukan 8,5%, maka negosiasinya tentu di antara 7,77 sampai dengan 8,5%. ya. Kira-kira demikian. Tapi dengan usulan kenaikan minimal misalkan 8,5% ya, Pak Said ya, apakah Iya, itu sudah iya. bisa memenuhi standar kebutuhan hidup layak atau KHL dari para pekerja kita? Kalau kita melihat item-item kebutuhan hidup layak yang berdasarkan keputusan Menteri, nomornya saya lupa, Ya, yaitu 64 item, memang kita sudah sama nilai 100% ya, ya, di beberapa daerah industri. Tetapi di daerah-daerah yang daerah industri, tapi upah minimumnya belum 100% itu masih banyak juga. ya, Terutama daerah-daerah pinggirannya seperti Pacitan, Blitar, kemudian Kendal, bahkan Semarang juga, ya. Kemudian Subang, dan beberapa daerah-daerah yang industrinya mulai tumbuh. Nah, disitulah kebutuhan hidup layak belum kepada angka 100%. Tapi kalau seperti Jabodetabek, ya, Pasuruan, dan Mojokerto dan Sidoarjo, itu sudah 100% kebutuhan hidup layak. ya. Dengan ukuran keputusan Menteri yang jumlah item KHL 64 item ya, Ya. itu patokannya. Kira-kira demikian. Berarti kan ini kan masih ada kesenjangan upah antar daerah di negara kita ini kan masih cukup besar ya, Pak Said ya. Nah, Betul. untuk menutup kesenjangan atau mengurangilah kesenjangan upah tersebut, apakah memang tidak perlu dipukul rata? Misalkan nih usulan dari kaum buruh kan 8,5% sampai dengan 10,5%. Kita ambil contoh ini ya, misalkan begitu ya. Iya, Di daerah iya. perkotaan 8,5% oke, tapi di daerah pinggiran yang kesenjangan buruhnya dengan perkotaan besar lebih tinggi dari itu 10,5%. Perlukah seperti itu diaturnya? Di dalam dunia internasional, konvensi ILO nomor 133 tentang upah minimum memang di situ hanya diatur standar living cost Ya. atau kebutuhan hidup layak. Jadi ada beberapa model. Ada negara yang menganut sistem upah minimum nasional. Ya, Di Indonesia sebenarnya ada PNS.
di mana kita tinggal, upahnya kan sama PNS itu. Mau di Jakarta, mau di Papua, mau tinggal di Ya, Pacitan, mau standarnya tinggal ada di sudah jelas begitu ya. ya Ya, standarnya sama semuanya. Itu namanya upah minimum nasional. Yang kedua, upah minimum regional. Nah, upah minimum regional ini seperti di Jepang, kemudian Malaysia, di Indonesia, di Afrika, memang kebanyakan di negara-negara yang middle income country ya, dan berlokasi di Asia Afrika menganut sistem upah minimum regional. Nah, disitulah terjadi disparitas karena cara menghitungnya berbeda-beda, ya. Padahal kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang ya, harga bensin sama tuh di seluruh Indonesia. ya, Ini terkait dengan transportasi. Seharusnya logikanya transportasi sama biayanya. Harga beras sama di seluruh Indonesia. Kemudian harga katakan lagi kontrakan nggak terlalu jauh untuk ukuran yang sederhana, hampir sama di semua kota-kota industri. Kemudian apalagi katakan harga susu ya, itu juga sama. Seharusnya saatnya kita merubah item KHM yang 64 item itu menjadi standar living cost atau KHL berbasis makanan matang aja. ya, Misal tentang makanan nggak perlu lagi ikan segar sekian 10 potong daging 0,75 kilogram. Cukup dibilang 3 kali makan di warung Tegal atau sejenisnya. ya, Jadi pagi pakai telur dengan tempe, siang pakai ikan dengan tahu, mungkin malam pakai katakanlah telur lagi dengan katakan perkedel. Nah, ya, itu kan sama. Mau di Jogja, kalau mau murah memang ada, cukup ya, makan nasi dan gudeg aja murah. Tapi kan nggak ya. gizinya pasti Ada kurang standar yang sama produktivitas. begitu ya di Ada semua standar yang daerah. sama, Oke. itu cukup. Nah, yang kedua transportasi dihitung BBM. Kita sekarang belum jam pakai motor kan orang ke pabrik. Ya, Itu aja standarnya 20 liter per hari misal. Kalikan nanti 30, berapa harga bensin? Kan sama harga bensin. ya, Begitu pula kontrakan. Kan hampir sama. Nah, dengan cara demikian, maka kita akan ketemu seluruh Indonesia sebenarnya standar living cost-nya bukan dengan item KHL ya, ya, tapi standar living cost yang tadi saya bilang harga matang, ketemu sama. Udah ratain sama semua kayak PNS. ya, Itu disebut berarti upah minimum nasional. Nah, kalau dalam sistem regional nggak bisa dihindari. Disparitas itu sudah ada dari awal. Mau nggak pemerintah misal katakan ya, DKI yang sudah 5,4 juta, naik upahnya tadi yang abang bilang, Bang Zaini misal naiknya katakanlah 100.000 ya, jadi 5,5. Di katakan di Pacitan masih 2,8. Mau nggak pemerintah Pacitan 2,8 naikin jadi 5,5? Berarti kan 2,7 juta. ya, Karena sebenarnya buruh yang makan di daerah Pacitan dengan buruh yang makan di Jakarta kan sama. sama, ya, Nah, kalau itu mau sekali aja ukur rata kenaikannya ada yang rendah ada yang tinggi, kemudian sama nilai upah minimumnya, seterusnya kan lebih mudah naiknya bisa 4%, semua seluruh Indonesia 4%, 5%, semua 5%, upahnya nggak ada lagi perbedaan. ya, Kira-kira begitu. ya. Tapi ini kan sulitnya di negara kita, baru melihat angka 8,5% saja kan para pengusaha langsung Udah jerit, pemanas itu kan. udah jerit, iya. Bahkan mempertanyakan iya, nih hitungannya dari mana nih para buruh nih 8,5 sampai 10,5% iya, begitu. Itu bagaimana Mas Said? iya. Saya udah jelaskan kan inflasi tadi. Saya waktu kan saya mengumumkan bulan awal Agustus. Ya, Jadi inflasi kan hitungan inflasinya Oktober 2024 sampai September 2025. Waktu itu saya baru menghitung Oktober 2024 sampai Juli 2025. ya, Karena saya umumkan, KSPI dan Partai Buruh mengumumkan di awal Agustus. Kita waktu itu asumsi inflasi Agustus dan September itu inflasi, nggak ada deflasi. Tapi memang faktanya Agustus ternyata deflasi. Maka ketemulah inflasi total di mana Agustus dan September diasumsikan angkanya ketemu 3,26. ya, Pertumbuhan ekonomi kami asumsikan dengan kurun waktu yang sama 5,2. Padahal sekarang kan 5,1. ya, Maka ketemulah 8,46. Kalau dibulatkan kan 8,5. ya, Nggak ada yang aneh kan? Nah, oke. Ternyata inflasi dengan kurun waktu yang sama saya sebut tadi cuma 2,6. Kan udah ketahuan Oktober
2024 sampai September 2025. Kan udah ketahuan nih semua. Ternyata 2,65. Dengan kurun waktu yang sama, inflasinya 5,12. Ya, Ketemulah 7,77. Kalau dibulatkan 7,8 lah. Nah, di situ negosiasinya 7,8 dengan 8,5. Nggak ya, ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Makanya Pak Luhut mengumumkan demikian, jadi aneh. Karena formula upah minimum itu hanya satu yang sudah diputuskan oleh oleh MK. Mahkamah Konstitusi. Ya, Nah, kemampuan perusahaan sudah dihitung. Dari mana? Dari angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah termasuk di dalamnya menghitung sektor lapangan kerja, ya, sektor industri lapangan kerja. Itu ada. Cara menghitung itu ada. Dan juga pertumbuhan indeks, pertumbuhan dari manufaktur, industri manufaktur. Itu sudah dihitung di dalam ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dibilang memberatkan, salah. Kan udah punya datanya BPS itu. ya, Maka muncullah angka pertumbuhan ekonomi. Nah kalau dari sisi buruh sudah dihitung kebutuhan hidupnya dari inflasi. Saya beli makanan hari ini 1.000, ternyata inflasinya 10%, maka menjadi 10.100. ya, Itu disebut inflasi, sudah dihitung. Nah, sudah dihitung kemampuan buruh, kebutuhannya, sudah dihitung kemampuan perusahaan dengan pertumbuhan industrinya, maka ketemulah ditambah, ketika dikalikan indeks terhadap pertumbuhan ekonomi, ketemu tadi 7,8%. ya. Begitu. Pak Said, ini kan agak sedikit berbeda nih fenomenanya ya menjelang pengumuman UMP. Biasanya kan agak sedikit panas-panas lah 1 bulan sebelum UMP itu diumumkan. Tapi sekarang nih kelihatannya agak adem ayem begitu. Kenapa nih Pak? Karena memang para pekerja percaya begitu bahwa Presiden akan menyampaikan keputusan yang memang adil bagi semua pihak begitu. Atau bagaimana Pak Said? Pertama, tingkat kepercayaan buruh kepada Bapak Presiden Prabowo tinggi. Ya, Ya, jadi kepercayaan tinggi, memang ada harapan. Tetapi aksi tetap berjalan, yaitu dimulai dari aksi daerah. ya, Itu tetap jadi kan, di Tangerang, di Subang, di Bandung, itu aksi semua. Kalau Mas Zaini dan pemirsa bisa melihat, itu ya, aksi sudah ada. Dan ya. memang Reporter kami satu. masih pantau di berbagai daerah itu Pak Said. Iya, Ya, aksi itu harus damai dan tidak boleh anarkis. Kita harus belajar dari kejadian 28, 29, 30, ya, 30, 31 Agustus. Nggak boleh kayak begitu. Yang rugi bangsa sendiri. ya, Kita juga nggak mendapatkan apa yang kita inginkan nanti. Nah, aksi daerah itu sudah berjalan. ya, Dan akan terus bergelombang. Aksi daerahnya akan bergelombang terus. Aksi di tiap-tiap daerah sampai dengan 30 Desember. Bila mana tidak ada keputusan. Jadi sampai 30 Desember. Karena 1 Januari akan diumumkan. ya, Paling lambat kan berlaku. Nah, itu aksi daerah. Yang kedua, aksi nasionalnya tanggal 30 Oktober ini. 30 Oktober, sekitar 10.000 buruh Jabodetabek akan masuk ke istana atau DPR RI. Kami akan melihat kondisi terkininya. ya, Jadi 10.000 itu akan aksi pada tanggal 30 Oktober. 10.000-an orang Jabodetabek. ya, Serempak juga di 38 provinsi. Di Bandung ada, Jawa Barat, di Serang, Banten ada, di Jawa Tengah, Semarang ada, di Surabaya, Jawa Timur, di Batam, ya, Kepri, dan seterusnya. Itu tanggal 30 Oktober tuh, aksi besar. ya, Ya. Nah, baru tanggal 10 November kita akan melakukan aksi kembali di tingkat nasional, tapi hanya Jabodetabek, nggak serempak Indonesia. Dan aksi-aksi selanjutnya. Karena kita juga, saya mencoba mengendalikan aksi. Ya. Jangan sampai aksi ini ada ditumpangi oleh penumpang gelap yang kemudian menciderai aksi buruh. ya. Aksi buruh, aksi damai, aksi yang konstitusional, tidak boleh anarkis, tidak boleh ada kekerasan. Ya, Begitu. baik kalau begitu. Pak Said, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak untuk waktunya Terima pagi ini. kasih. Selamat pagi, Pak Said Iqbal. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.